Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 1 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 10 dengan materi Allah menciptakan langit dan bumi, diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa Rudatin Widi Astuti. Halo anak-anak, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata, dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala ciptaan-Mu yang indah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, pembelajaran agama kali ini kita masuk pada pelajaran ke-10 dengan materi Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi? Beginilah kisahnya. Pada awal mula, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lalu Allah berfirman lagi, "Jadilah cakrawala," lalu cakrawala jadi. Ada gumpalan awan besar dan awan-awan kecil melayang-layang di angkasa raya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Allah memandang seluruh bumi penuh dengan air. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah tanah yang kering," dan kehendak Allah terjadilah. Dari dalam air muncul tanah yang kering disebut darat, sedangkan kumpulan air yang banyak disebut laut. Lalu Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memandang tanah kering di darat masih kosong. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah di darat tumbuh berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji." Lalu terjadilah demikian. Berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji tumbuh di darat. Seluruh daratan ditumbuhi pohon-pohon yang segar. Lalu Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Itulah hari ketiga. Allah melihat di langit masih kosong. Lalu berfirmanlah Allah, "Hendaknya di langit ada benda-benda bercahaya untuk menerangi bumi siang dan malam." Lalu kehendak Allah terjadi lagi. Benda-benda bercahaya muncul di langit. Ada matahari, bulan, dan bintang. Matahari menerangi bumi pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang menerangi bumi di malam hari. Allah melihat semua yang diciptakannya sungguh baik adanya. Itulah hari keempat. Allah memandang lautan luas dan di udara. Belum ada makhluk hidup di dalam laut juga di udara. Lalu berfirmanlah Allah, "Hendaknya di dalam laut hidup berbagai jenis makhluk hidup, dan di udara
berbagai jenis hewan yang beterbangan. Dan kehendak Allah terjadi lagi. Berbagai jenis hewan muncul dari dalam laut. Ada ikan besar dan ikan kecil, kepiting, udang, dan hewan lainnya. Kemudian di udara muncul juga berbagai jenis burung yang beterbangan, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Lalu Allah memberkati semua hewan di laut dan udara, katanya, "Berkembang biak dan bertambah banyaklah kamu." Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Allah memandang di darat ada banyak pohon, tetapi belum ada hewan yang berkeliaran seperti di laut. Lalu Allah berfirman lagi, "Hendaknya di darat hidup berbagai jenis hewan dan binatang liar," dan kehendak Allah terjadilah. Ada berbagai jenis hewan berkeliaran di darat. Tuhan Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Itulah hari kelima. Kemudian Tuhan berfirman lagi, "Baiklah sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah menyerahkan semua ciptaannya kepada manusia, katanya, "Semua ciptaan ini kuberikan kepadamu, pergunakan dan peliharalah semuanya dengan baik." Itulah hari ke-6. Pada hari ke-7 Allah beristirahat, berhenti mencipta. Anak-anakku, Allah menciptakan bumi dan segala isinya adalah untuk kebahagiaan manusia dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Baiklah anak-anak, mari kita urutkan bersama mulai dari yang diciptakan Allah dari hari yang pertama hingga hari yang ke-7. Hari yang pertama Allah menciptakan terang yang disebut siang dan gelap yang disebut malam. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang disebut langit. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Hari kelima Allah menciptakan segala jenis binatang. Hari keenam Allah menciptakan manusia. Berdasarkan kisah penciptaan langit dan bumi yang kalian lihat tadi, siapakah yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga dan merawat seluruh isi bumi ini? Yang diberi tugas oleh Allah untuk merawat seluruh isi bumi adalah manusia. Manusialah yang diberi tugas oleh Allah untuk merawat dan memelihara isi bumi. Anak-anak, mengapa di bumi ada alam yang indah seperti ini? Di bumi ada alam yang indah seperti ini karena karya tangan Allah yang menciptakannya untuk kebahagiaan manusia dan dirawat dengan baik oleh manusia. Lalu mengapa ada alam yang rusak seperti di bawah ini? Ada alam yang rusak karena ulah manusia sendiri, membuang sampah ke sungai, menebang pohon sembarangan, membakar hutan. Artinya manusia tidak merawatnya. Siapakah yang merusak alam ciptaan Tuhan? Yang merusak alam ciptaan Tuhan adalah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan hidupnya sendiri di bumi. Lalu bagaimanakah caranya supaya alam ciptaan tetap indah dan terawat? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya.
kemudian melakukan penghijauan kembali, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kemudian menyiram tanaman, menjaga dan merawat binatang peliharaan, juga melindungi hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Anak-anakku, karena manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling sempurna, maka Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan menjaga seluruh ciptaan yang ada, supaya kelangsungan hidup di bumi senantiasa terjaga dan terpelihara. Seharusnya manusia senantiasa mengucap syukur karena Allah telah menciptakan seluruh isi bumi untuk kelangsungan hidupnya dan kebahagiaan manusia sendiri. Namun masih banyak manusia yang kurang bersyukur kepada Allah dengan tidak memelihara dan menjaga seluruh alam ciptaan Tuhan. Bagaimanakah dengan kalian sebagai manusia ciptaan Allah? Sudahkah kalian menjaga, merawat, dan memelihara seluruh ciptaan yang diberikan Tuhan untuk kita? Ibu berharap kalian sudah melaksanakan tugas dari Allah, yakni merawat, menjaga, memelihara seluruh alam ciptaan yang dipercayakan kepada kita. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang kisah penciptaan langit dan bumi, serta bagaimana cara merawat dan memelihara seluruh alam ciptaannya. Nah anak-anakku, pembelajaran hampir berakhir. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiklah ibu berikan lembar tugas terlebih dahulu ya. Ingat, salin soal dari lembar tugas di buku tulis agama kalian masing-masing dan ditulis dengan tangannya sendiri. Lalu di sudut kanan atas diberi nama kelas dan nomor absen. Oke anak-anak, berikut ibu berikan lembar tugasnya. Inilah lembar tugas agama pelajaran 10. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan secara urut yang diciptakan Allah mulai dari pertama hingga hari yang ke-6. Lalu pertanyaan kedua, tuliskan 4 cara merawat alam supaya tidak rusak, tetap indah dan terpelihara. Oh ya anak-anak, sebagai PR agama kali ini tontonlah video ini secara berulang-ulang. Sebab dengan menontonnya berulang-ulang sama halnya kalian belajar kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran agama hari ini, marilah kita tutup terlebih dahulu dengan doa penutup. Marilah kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata dan kita ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah kami, supaya kami mampu merawat dan memelihara segala ciptaan-Mu di bumi ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kiranya tiba waktunya pembelajaran agama berakhir. Sampai bertemu di pembelajaran agama berikutnya ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati senantiasa untuk kalian dan melindungi kita semua. Amin. Bye-bye.